Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita belajar lagi dengan materi matematika yaitu koordinat kartesius. Ingat, jaga kesehatan ya. Sekarang kita akan belajar tentang bab 2 yaitu materi koordinat kartesius. Perhatikan di papan, Ibu membuat tentang koordinat kartesius. Pada koordinat kartesius kita akan belajar 3 materi, yaitu yang pertama kita harus tahu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua yaitu posisi titik asal 0,0. Ingat, titik asal yaitu 0,0 terhadap titik tertentu A, B. Dan yang ketiga posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk ini kita harus tahu bagaimana sih bentuk dari koordinat kartesius itu. Perhatikan, Ibu membuat sebuah gambar seperti ini. Garis depan di sini ada yang namanya sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini bentuknya dari koordinat kartesius. Di sumbu X, perhatikan ada, jika dia ke kanan, artinya dia memiliki tanda positif. Ke kiri, tanda negatif. Jika sumbu Y, jika dia ke atas, menggunakan tanda positif, ke bawah tanda negatif. Jadi pada koordinat kartesius kita akan belajar. Di sini memiliki 4 tempat, yaitu yang disebut dengan kuadran. Yang pertama ada kuadran pertama, yaitu di mana X, Y-nya itu positif semua. Perhatikan sini, daerah kuadran pertama. Yang kedua, seperti ini, angka 2, yaitu kuadran kedua dengan X-nya negatif dan Y-nya positif. Dan ketiga ada kuadran ketiga dengan X-nya negatif dan Y-nya negatif. Serta yang keempat, kuadran keempat dengan X positif dan Y-nya negatif. Di sini harus ingat, jika sumbu X di sini, sumbu X kita biasa namakan dengan absis. Absis di mana? Absis ini sumbu X ini dalam garis horizontal, mendatar. Ingat, garis mendatar atau horizontal. Jika sumbu Y yaitu ordinat, di mana bentuk garisnya itu vertikal. Biar tidak salah, lihat. Ini sumbu X dia mendatar kalau tidur. Biar gampang ingat, tidur bentuknya. Sumbu Y itu horizontal vertikal, yaitu berdiri. Jadi bisa diingat, sumbu X dinamakan aksis atau nama lainnya, sumbu Y nama lainnya yaitu ordinat. Untuk tanda, biar kalian gampang mengingat, yaitu kalian pikirkan, jika ke atas dan ke samping kanan itu positif. Jika ke atas dan samping kanan, kalian buat tanda di sana, buat di catatan kalian. Kanan sama dengan atas sama dengan positif. Udah? Kiri bawah sama dengan negatif. Jadi ke kanan ke atas pasti nilainya itu positif. Ke kiri dan ke bawah selalu nilainya negatif. Harus diingat. Nah, setelah kalian mengenal bagian-bagian dari koordinat kartesius, sekarang kita akan belajar tentang materi yang pertama, yaitu bagian dari koordinat kartesius, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum ke sana, kita harus tahu titik itu apa sih? Nah, kita harus tahu dalam sebuah membuat titik kita harus memiliki 2 angka. Jadi, pada koordinat kartesius kita memiliki A, X, Y. Ini konsep dasarnya sebuah titik. Jadi, titik di sini kalian menggunakan lambang dengan huruf kapital. Ingat, titik menggunakan lambang huruf kapital. Huruf kapital, contohnya A. Bisa menggunakan huruf kapital dari A sampai Z. Nah, perhatikan X, A, X, Y. Di mana? Ingat selalu sumbu X itu selalu di depan, sumbu Y itu selalu di belakang. Sumbu X depan, catatan buat kalian X depan, Y itu belakang. Jadi untuk membuat titik, kalian harus ingat titik A dengan huruf kapital A-nya X, Y. X, Y itu huruf kecil. Jadi X-nya itu berada di depan. Untuk angka X-nya itu selalu berada di depan. Untuk angka Y-nya itu selalu berada di belakang. Itu diperhatikan. Contohnya di sini Ibu memiliki, umpamanya Ibu memiliki titik A. Ibu buat titik A.
pada koordinat kartesius. Nah, ibu memiliki titik A. Perhatikan, titik A ibu terdiri dari dua angka, yaitu di sumbu X dia berada di negatif 3, di sumbu Y dia berada di negatif 4. Jadi untuk membuat titik pada koordinat kartesius kalian membuat seperti ini. Negatif 3, ingat, sumbu X selalu berada di depan, dan koma negatif 4 karena sumbu Y berada di belakang. Perhatikan, negatif 3, negatif 4. Untuk posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kalian bisa tahu artinya bagaimana ini. Negatif 3, negatif 4 artinya 3 satuan dari sumbu Y. Kebalikannya, karena di sini sumbu yang berdiri, kalian negatif 3 nya sini. Jadi 3 satuan dari sumbu yang berdiri ini, sumbu Y, dan 4 satuan dari sumbu X. Jadi ketika titik kita tanyakan bagaimana posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kalian diberikan titik seperti yang depan, negatif 3, negatif 4. Jadi untuk jaraknya itu kalian tidak menggunakan negatif. Perhatikan, jarak di sini kita tidak pernah menggunakan negatif. Jadi di sini artinya di sini 3 satuan dari sumbu Y. Padahal di sini X-nya yang 3, tapi jaraknya dari sumbu Y 3 satuan. Dan di sini Y-nya yang 4, tapi jaraknya dari sumbu X yang 4 satuan. Kalian lihat dari titik 0,0, sini 0,0, titik pertemuannya. Jadi perhatikan. Ini soal pertama. Jika ada soal yang kedua, ibu punya soal seperti ini. 5 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Nah, di sini 3 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Jadi umpamanya misalkan ini titik B. Perhatikan, misalkan ini titik B. Ini ada titik, sebuah titik dengan 5 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Di sini ada 2 jawaban. Karena jarak itu tidak pernah bernilai negatif. Jadi bisa dia ke kanan atau ke kiri, bisa ke atas atau ke bawah. Sini ada 2 jawaban. Jadi ketika 5 satuan dari sumbu X ini merupakan nilai sumbu Y. 3 satuan dari sumbu Y ini merupakan nilai dari sumbu X. Jadi inilah jawaban apa yang benar. 3 satuan dari sumbu Y. Nah, 3 satuan sumbu Y, perhatikan sumbu Y. 3 ke kanan bisa negatif 3, 3 ke kiri maksudnya negatif 3, 3 ke kanan yaitu 3. Jadi bisa kan buat 3, B yang kedua kita misalkan B1, B2 negatif 3. Sudah. Perhatikan, 5 satuan dari sumbu X. 5 satuan sumbu X. Jika ke bawah artinya dia negatif 5, jika ke atas dia negatif positif 5. Jadi misalkan ini ke atas positif 5, ini ke bawah negatif 5. Masih ada lagi. Kita bisa buat B3 nya 3,5 bisa jadi negatif 3,5, atau B4 nya bisa 3, negatif 5. Ini ada 4 jawaban untuk satu soal. Nah, perhatikan baik-baik. Sekarang kita akan kasih kalian 2 soal. Tolong kalian buat di kertas lempiran kalian. Yang pertama adalah yaitu titik negatif 2,4. Bagaimana artinya? Yang kedua, titik A berada 4 satuan dari sumbu Y dan 2 satuan dari sumbu X. Coba kalian kerjakan di rumah.
belajar tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita belajar materi yang kedua pada bagian ini, yaitu mempelajari tentang posisi titik asal. Ingat, titik asal itu di 0,0 terhadap titik tertentu. Jadi ada titik tertentu yaitu A, B. Perhatikan. Di sini yang harus kalian tekankan, ingat, yang harus kalian tekankan yang tadi Ibu jelaskan, yaitu jika ke kanan atau ke atas itu selalu positif. Jika kanan atas selalu positif. Kanan sama dengan atas, kita bahas ini positif. Jika kiri, ingat kiri, bawah, itu selalu negatif. Nah, ini adalah kunci kalian biar kalian gampang untuk mengingat. Di sini adalah posisi titik asal 0,0. Nah, yang kalian perhatikan di sini 0,0, di sini posisi A. Bagaimana posisi titiknya jika kita masukkan ke terhadap titik awal, yaitu 0,0, posisi asalnya. Jika Ibu memiliki, ingat, jika ada titik yaitu titik B, kita misalkan titik B yaitu negatif 1,3. Ingat, negatif 1,3 itu berada di mana? Ingat, berada di kuadran kedua. Nih, kuadran kedua. Jadi kalian perhatikan negatif 1,3. Oh, di kuadran kedua kita cari titiknya di sini. Negatif 1, ingat, negatif 1 itu di sumbu X. Jadi kalian cari negatif 1 di sini. Kuadran ketiganya, titik 3 itu adalah sumbu Y. Jadi kalian hubungkan. Nah, bertemu di sini, jadi di sini. Jadi untuk posisi titik asal 0,0 terhadap titik B negatif 1,3, nanti artinya kalian buat sini. Di sini akan lebih spesifik, yaitu ke kanan atau ke kiri dari titik asal. Perhatikan negatif 1 artinya satu satuan, ke kiri dari titik asal, dan 3 ini positif. Jika positif selalu ke atas karena sumbu Y yaitu 3 satuan ke atas dari titik asal. Di sini akan spesifik kalian, tidak seperti di posisi titik terhadap sumbu X atau sumbu Y. Kan di sana ada 4 jawaban. Kalau di sini akan ada 1 jawaban karena dia akan lebih mengkhusus. Karena ke kiri, ke kanan, atas dan bawah. Jadi ketika dia negatif, untuk X-nya pasti dia ke kiri. Positif dia ke kanan. Jadi untuk Y yang negatif selalu ke bawah, Y yang positif selalu ke atas. Ini untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, perhatikan. Soal yang kedua, jika Ibu memiliki soal seperti ini, titik C berada 1 satuan ke kanan dari titik asal dan 4 satuan ke bawah. Dari titik asal. Nah, kira-kira titik C ini berada di mana? Titik C ini berapa angkanya? Titik C berada 1 satuan ke kanan. Kalau kanan artinya X-nya mulai nilai positif. Dan dari titik asal. Dan 4 satuan ke bawah. Artinya 4 satuan ke bawah, Y-nya yang bernilai negatif. Nah, Y-nya mulai negatif. Jadi untuk titik C, koordinat dari titik C kita buat sini. C sama dengan ke kanan positif, negatif. Jadi titik C berada di 1,-4. Nah, 1,-4. Ibu akan cari sini. Kita lihat X-nya 1, Y-nya negatif 4. Jadi ketika dia turun, nah
ini berada di titik C. Coba kan ada soal di sini. Untuk soal kalian ada dua soal. Pertama ada, jika kami memiliki koordinat 5, negatif 8, artinya seperti apa? Yang kedua, titik D berada 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas dari titik asal. Ingat, untuk soal pertama 5, negatif 8, kalian harus tahu. Di sini umpamanya misalkan titik F 5, negatif 8, artinya bagaimana? Untuk yang kedua, titik D berada di 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas dari titik asal. Bagaimana cara penulisan titiknya? Coba kalian buat di kertas lempiran. Jadi ini ingat, ini materi yang kedua itu posisi titik asal terhadap titik tertentu. Jadi tolong dipahami dan lihat caranya seperti apa yang ibu bisa dijelaskan dan kalian catat. Baik, sekarang kita akan ke materi yang ketiga, yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita akan perhatikan, jika dalam sebuah garis, jika dalam sebuah garis kita memerlukan minimal 2 titik, ya, minimal 2 titik. Satu garis membutuhkan minimal 2 titik. Jadi, jika hanya satu titik, kita tidak akan bisa membuat garis. Jadi minimal ada 2 titik. Nah, untuk garis ini, ingat perhatikan, jika titik kita menggunakan huruf kapital, jika garis kita menggunakan huruf kecil, ya, garis itu menggunakan huruf kecil, yaitu A, B, C, D sampai Z. Jika titik tadi kita akan menggunakan huruf besar, yaitu A, B, C sampai Z. Bedakan. Jika huruf kecil itu merupakan garis yang terdiri dari 2 titik minimal biar bisa dihubungkan. Perhatikan di sini ibu memiliki ada 6 titik dan ibu membuat 4 garis. Perhatikan di sana ada garis berwarna hitam dan berwarna merah. Jadi kalian harus konsentrasi melihat garis ini. Di sini ibu memiliki titik A, B, C, D, E dan F. Perhatikan. Untuk koordinat titik A, ingat, koordinat titik A negatif 5, negatif 3. Koordinat titik B negatif 5, negatif 3. Koordinat titik C 4,2 dan koordinat titik D negatif 4,2. Sedangkan E 2,3 dan F 2, negatif 3. Negatif 3 di sini. Sini titiknya yang negatif 3. Perhatikan, jika membuat garis kalian harus menyamakan. Jika salah satunya kalian samakan nilai X-nya, jadi akan menyamakan nilai X-nya akan ya vertikal. Jika menyamakan nilai Y-nya akan berbentuk horizontal. Ini kebalikannya. Jika kita menyamakan nilai X seperti yang perhatikan ini merupakan garis M dengan garis merah. Ini kita X-nya sama 2, 2. Jadi garisnya akan vertikal. Sudah, garisnya akan vertikal jika menyamakan nilai X. Perhatikan L. Sini yang hitam. Jika kita menyamakan nilai Y negatif 3 dan negatif 3, yaitu garisnya akan horizontal gitu.
Ini bedanya kan. Di sini kita akan melihat tentang posisi garis. Apa aja yang terjadi di posisi garis? Pertama, kalian perhatikan garis L dengan garis M. Perhatikan yang pertama, garis L dengan garis M. Nah, garis L dengan garis M, garis M, bagaimana lah kedudukan mereka berdua? Hubungannya bagaimana garis L dengan garis M? Ya, mereka sama-sama tidur kan? Ya, mereka sama-sama tidur atau horizontal. Jika mereka sama-sama posisinya tidur dan tidak akan pernah bertemu jika titiknya itu diperpanjang. Seberapa panjangnya buat garis, titik itu tidak akan pernah bertemu di satu titik. Ya, tidak akan pernah bertemu di satu titik. Jadi dinamakan garis sejajar. Ingat, garis sejajar. Jika garis L dan M diperpanjang, ini hubungan garis L dan M ini namanya garis sejajar. Karena titiknya tidak akan pernah bertemu. Diperpanjang seberapa? Dengan jarak yang sama. Ingat, untuk garis sejajar itu garis yang tidak akan pernah bertemu titiknya. Titik ini sama ini akan pernah bertemu, titik ini sama ini tidak akan pernah bertemu. Diperpanjang sepanjang berapapun dan jarak terus jaraknya sini ke sini ke sini ke sini. Ya, jaraknya tidak berubah, sama. Itu namanya garis sejajar. Sudah? Perhatikan yang kedua. Ibu punya garis L dengan garis M. Nah, garis L tidur, garis M berdiri. Apa sih hubungan garis L sama garis M? Nah, garis L sama garis M dia beda posisi. Jika salah satu tidur dan salah satu berdiri, dengan membuat sudut 90 derajat yang dinamakan dengan sudut siku-siku akan membentuk sebuah garis. Hubungan garis yang dinamakan dengan tegak lurus. Tegak lurus. Jadi hubungan garis L dan garis M, mereka L-nya tidur, M-nya berdiri. Mereka bertemu di satu titik. Nah, bertemu titik F. Ini titik F-nya. Jadi mereka dinamakan garis tegak lurus. Kenapa garis tegak lurus? Karena dia membentuk sudut siku-siku. Membentuk sudut siku-siku. Jadi ketika garis tegak lurus itu, dia harus membentuk sudut siku-siku. Tidak sembarang garis yang bertemu di satu titik dinamakan hubungan tegak lurus. Karena jika dia tegak lurus, dia akan membentuk sudut siku-siku. Yang ketiga, kita perhatikan. Nah, ini ada garis K dengan gambar merah. Gambar merah dengan garis M. Ini M. Kita perpanjang M-nya sepanjang mungkin. Nah, di sini dia akan bertemu dari titik negatif 4,2. Bagaimana? Apakah namanya tadi kan dia bertemu? Tadi Ibu pernah jelaskan. Jika dia bertemu satu titik, jika dua garis bertemu dalam satu titik, jika diperpanjang, dinamakan garis tegak lurus. Belum tentu, karena di sini dia tidak membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Jadi ketika dia tidak membentuk sudut siku-siku, dia dinamakan garis berpotongan. Garis berpotongan atau garis bersilangan. Menyilang dia. Jadi dia berpotongan atau garis bersilangan. Kalau di sini dia untuk garis tegak lurus sudah pasti berpotongan tegak lurus karena dia membentuk sudut 90 derajat. Jadi di sini kalian konsep dasarnya yang kalian perhatikan. Pertama, jika ada dua garis yang tidak akan pernah bertemu dengan jarak yang sama dinamakan garis sejajar. Entah dia sama-sama tidur atau sama-sama berdiri. Yang kedua, jika ada dua garis yang bertemu di satu titik, ini ada dua. Jika dia membentuk sudut siku-siku dinamakan berpotongan tegak lurus. Jika tidak membentuk sudut siku-siku dinamakan garis bersilangan. Itu konsep dasarnya. Nah, di sini kalian dapat
tugas carilah. Tugasnya untuk kalian. Pertama, carilah hubungan garis yang terbentuk pada gambar. Yang pertama tadi garis sejajar. Yang kedua, berpotongan tegak lurus. Yang ketiga, bersilangan. Jadi kalian cari pada gambar apakah ada garis yang sejajar seperti yang dijelaskan, berpotongan apakah ada, atau bersilangan, atau berpotongan tegak lurus. Coba kalian cari. Coba kalian kerjakan di buku tulis kalian. Nanti waktu kita bertemu ibu akan cek tugas kalian. Baik, sekian materi koordinat kartesius dari Ibu. Mohon dipelajari dan ingat, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Ibu. Dan selalu tonton materi-materi yang Ibu jelaskan di video tersebut. Jadi ingat komen dengan nama lengkap kalian dan kelas kalian. Jadi, untuk akhir ini Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.